Halo adik-adik mahasiswa, kembali lagi bersama saya John Herikson Purba. Pada pertemuan 5 kali ini kita akan membahas topik kelima tentang kapasitor. Dan kita akan mengetahui konsep dasar kapasitor. Nah, tujuan pembelajaran pada pertemuan kelima ini di mana mahasiswa mampu memahami fungsi dan penggunaan kapasitor. Kemudian mahasiswa memahami jenis-jenis kapasitor dan bagaimana menghitung kapasitas kapasitor dalam rangkaian. Nah, konsep dasar kapasitor. Secara fungsi, kapasitor berfungsi sebagai penyimpan energi listrik atau yang sering dikasih lambang C. Nah, secara strukturnya, kapasitor atau yang disebut dengan kondensator merupakan susunan dari dua plat konduktor yang diletakkan sejajar, kemudian diberikan muatan listrik yang sama besar, tetapi berlainan jenisnya. Nah, di dalam kapasitor, bila dihubungkan dengan sumber tegangan listrik, maka dalam kapasitor itu akan menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Nah, mari kita lihat secara detail apa saja bagian-bagian dari kapasitor. Nah, jenis kapasitor ada kapasitor keramik, kapasitor polar, kapasitor kertas, kapasitor elko, dan variabel kondensator atau disebut dengan variabel kapasitor. Selanjutnya, tipe-tipe kapasitor dapat kita lihat pada tabel berikut ini beserta jangkauan kapasitansi dan tegangan kerjanya. Nah, yang pertama dengan tipe Mika, jangkauannya sekitar 1 pikofarad sampai 10 nanofarad. Tegangan maksimum sekitar 100 sampai 600 volt dan sangat berguna digunakan untuk frekuensi radio. Sedangkan yang kedua, kapasitor tipe keramik, dia lebih kecil dan harganya cukup murah, namun memiliki kapasitas tegangan sekitar 50 sampai 30 ribu volt. Nah, kemudian tipe yang ketiga yaitu polistirin, di mana kualitas kapasitor ini sangat tinggi dan digunakan untuk filter atau sebagai penyaring dalam suatu rangkaian. Untuk tegangannya sekitar 100 sampai 600 volt. Yang keempat ada tipe polikarbonat dengan kualitas tinggi, ukurannya juga kecil, memiliki tegangan maksimum 50 sampai 800 volt. Kemudian ada kapasitor jenis tantalum yang kelima dengan kapasitansi tinggi, kemudian tegangannya sekitar 6 sampai 100 volt. Dan yang terakhir ada kapasitor tipe elektrolit atau aluminium dengan tegangan maksimum sekitar 3 sampai 600 volt dan digunakan sebagai filler catu daya untuk meratakan tegangan di dalam power supply atau catu daya. Nah, berikutnya adik-adik mahasiswa, kita akan lihat apa itu kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor dengan satuan farad yaitu perbandingan antara banyaknya muatan listrik yang tersimpan dalam kapasitor dengan beda potensial yang timbul pada ujung-ujung kapasitor tersebut. Sehingga dapat dirumuskan dengan C atau kapasitor sama dengan nilai kapasitor sama dengan Q atau muatan listrik per V atau beda potensial antara keping kapasitor. Nah, kapasitor jenis keping sejajar biasanya besar kapasitas kapasitor keping sejajar yang memiliki luas penampang keping yang sama berbanding lurus dengan luas penampang keping yang berbanding terbalik dengan jarak antara kedua keping. Dan hal ini tergantung pada bahan tipe yang digunakan. Misalnya bahan dielektrum dan bahan yang diselipkan di antara kedua keping tersebut.
Sehingga dapat dihitung persamaannya yaitu C sama dengan I0 dikali A per D. Atau C sama dengan I dikali A per D, di mana I0 itu merupakan konstanta permitivitas sebesar 8,85 dikali 10 pangkat minus 12 kolom kuadrat Newton pangkat minus 1 meter pangkat minus 2. Sedangkan IR itu permitivitas relatif bahan dan I biasa yaitu permitivitas bahan. Nah, selanjutnya mari kita lihat bagaimana menghitung besarnya energi suatu kapasitor. Energi suatu kapasitor dengan satuan Joule, di mana besarnya energi listrik yang tersimpan di dalam kapasitor sama dengan usaha yang dilakukan untuk memindahkan muatan listrik dari sumber tegangan ke dalam kapasitor tersebut. Dengan rumus W sama dengan setengah dikali atau 1/2 dikali CVV sama dengan setengah atau sama dengan setengah C dikali V kuadrat, di mana W itu energi yang tersimpan di dalam kapasitor dengan satuan Joule, sedangkan C sebagai kapasitas kapasitor, dan V merupakan beda potensial antara kedua keping kapasitor dengan satuan volt. Nah, selanjutnya mari kita hitung untuk jenis kapasitor variabel ya, atau disebut dengan variabel kapasitor, di mana jenis ini dapat diubah-ubah secara manual besarnya kapasitas yang akan dimiliki dalam sebuah kapasitor. Contohnya kapasitor variabel dalam sebuah keyboard komputer dan juga variabel kapasitor yang bisa digeser ke kiri dan ke kanan. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat simbol dari kapasitor variabel atau variabel kapasitor memiliki tanda panah ke atas di tengah-tengah kedua buah lempengan atau garis. Nah, di sini ada simbol untuk gambar kapasitor variabel yang perubahannya melalui tekanan seperti pada tombol keyboard, dan di sini ada variabel kapasitor yang perubahannya diatur dengan cara menggeser ke kiri atau ke kanan. Nah, selanjutnya adik-adik mahasiswa, kita hitung nilai dari sebuah kapasitor dalam sebuah rangkaian. Ya. Nah, di dalam sebuah kapasitor yang disusun dapat kita hitung nilainya dalam rangkaian seri, yang kedua rangkaian paralel, dan yang ketiga rangkaian campuran atau rangkaian seri paralel. Nah, kenapa kita perlu menghitung dengan menggunakan rangkaian? Karena biasanya jumlah kapasitor atau nilai kapasitansi dalam sebuah kapasitor yang kecil dalam ukuran pikofarad, nanofarad, dan mikrofarad, tetapi kadang-kadang tidak cocok dengan apa yang kita butuhkan. Sehingga kita dapat menghubungkan kapasitor dalam suatu rangkaian untuk mendapatkan nilai kapasitas yang kita butuhkan. Nah, yang pertama pada rangkaian seri. Susunan kapasitor disusun dalam rangkaian seri seperti gambar berikut, di mana rangkaian seri C1, C2, dan C3 kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan, maka rumusnya dapat kita hitung dengan menggunakan nilai kapasitor pengganti atau CP sama dengan 1/CS, yaitu sebagai 1/C rangkaian seri ya, kapasitor seri, sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Dengan catatan, nilai kapasitas kapasitor pengganti hubungan seri selalu lebih kecil dari kapasitas kapasitor penyusunnya. Artinya nilainya akan lebih kecil dari nilai kapasitor yang ada di rangkaian. Nah, selanjutnya, bagaimana menghitung kapasitor pada rangkaian paralel? Nah, ini gambar susunan kapasitor dalam rangkaian paralel, kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan. Maka untuk menghitung nilai total kapasitor atau kapasitor penggantinya, kita gunakan rumus C
paralel sama dengan C1 ditambah C2 ditambah C3. Dengan ketentuan bahwasanya di dalam rangkaian paralel hubungan kapasitor, muatan Q1 dan Q2 dijumlahkan secara sejajar dikarenakan tegangan V1, V2, dan V3 itu adalah nilainya sama. Nah, kemudian kita hitung contoh soal berikut ini. Berapakah nilai kapasitas kapasitor jika disusun secara paralel, di mana besarnya C1 sebesar 4 mikrofarad, C2 6 mikrofarad, dan C3 12 mikrofarad. Maka dapat kita hitung nilainya dengan menggunakan rumus yang tadi, maka diperoleh CP sama dengan 22 mikrofarad. Nah, kemudian bagaimana menghitung muatan total yang terdapat pada kapasitor? Maka kita gunakan rumus Q total sama dengan CP dikali V sama dengan 3,52 dikali 10 pangkat minus 4 Joule. Begitu juga untuk tegangan pada V1 sama dengan V2 sama dengan V3 sama dengan V karena nilai tegangan pada rangkaian paralel kapasitor nilainya sama yaitu 16 volt. Nah, kemudian bagaimana menentukan muatan pada masing-masing kapasitor? Tinggal kita masukkan rumus. Q1 sama dengan C1 kali V1 sama dengan 6,4 dikali 10 pangkat minus 5. Begitu juga untuk Q2 sama dengan C2 dikali V2 sama dengan 9,6 dikali 10 pangkat minus 5. Dan Q3 sama dengan C3 dikali V3 sama dengan 1,2 dikali 10 pangkat minus 4 Joule. Nah, mari kita hitung untuk rangkaian selanjutnya pada kapasitor, yaitu rangkaian seri paralel atau disebut dengan rangkaian campuran. Nah, untuk menghitung nilai kapasitor total, maka kita gunakan rumus CP sama dengan C2 ditambah C3 sama dengan 2 ditambah 4 sama dengan 6 mikrofarad. Artinya, jika kita temukan rangkaian seri paralel di mana C1 dan CP-nya yang seri atau serinya duluan, maka kita gunakan dengan menggunakan rangkaian pengganti paralel. Kenapa? Karena paralel dulu yang harus kita kerjakan. Kemudian yang diakhiri dengan menggunakan hitungan kapasitor pengganti untuk rangkaian seri. Sehingga diperoleh 1 per CAB sama dengan 1 per C1 ditambah 1 per C2 sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 6 sama dengan 3 per 6. Sehingga CAB sama dengan 6 per 3 sama dengan 2 mikrofarad. Nah, demikian penjelasan terkait rangkaian perhitungan nilai kapasitor dengan rangkaian seri, paralel, dan campuran. Nah, adik-adik mahasiswa, untuk memperdalam pengetahuan berikutnya, mari kita coba latihan 5 ini dengan menghitung nilai kapasitor total dari gambar rangkaian kapasitor campuran berikut ini. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Selamat ketemu di minggu ke-6. Terima kasih.